Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji hanya untuk Allah, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasul. Moga-moga engkau, anda, antum, ente, dulur, konco, jamaah kabeh, termasuk aku juga, mudah-mudahan hidup dan mati kita selalu dalam hembusan nafas kita, mudah-mudahan selalu ada syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi saudaraku, ketemu lagi dulur. Oke, kita sholawat dulu ya, karena ini kultumnya rodok panas-panas lah, hawane koyo iki ya. Disolawati sik ben adem. Aku saiki di Jogja teman, di Hotel Ibis. Jalan apa mas? Mangkubumi. Ketemu Mas Heru, Cakra Foto. Kalau di Jogja mesti ketemu beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bayang norek Nabi Muhammad rek ya. Walaupun kita terpisah oleh jarak dan waktu, ruang dan waktu, kita hanya bertemu lewat video, tapi mudah-mudahan gelombang sholawat ini menembus gedung ini, kamar ini, dan menelusup ke sanubari kita masing-masing. Gusti Allah, Gusti Allah, pripun niki nasibe kula, batin kula keronta-ronta, uripe kula disiram dosa. Bon, ini panjang syairnya. Insya Allah nanti di lagu berikutnya ini, di album yang berikutnya ini, insya Allah. Oke saudaraku, kita akan intermezzo. Ambil yang baik, campakkan yang tidak baik. Aku bukan malaikat. Apapun yang keluar dari mulutku ini pasti ada benarnya, pasti ada salahnya. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi insya Allah salah atau benar ini murni, bukan karena dibayar si A, bukan karena dibayar si B, bukan karena terpengaruh si A, terpengaruh si B, bukan karena intimidasi si A, intimidasi si B. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mengintimidasiku. Tidak ada. Ya, insya Allah. Jadi gini saudaraku. Oke, mulai tekon dikit. Ya yang jelas telepon, WA, inbox, line, BB lah yang jelas ya. Klarifikasi, telepon, tanya, tabayun, macam-macam. Oke, jadi gini saudaraku ya. Kafir itu ada 4 ya. Kafir itu ada 4.
ada kafir musta'man, ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir harbi. Dalam disiplin ilmu fikih ya di Islam itu 4 kafir ini. Musta'man, mu'ahad, musta'man, mu'ahad, zimmi, dan harbi. Nah, dari keempat kafir ini, itu yang boleh diperangi hanya harbi. Musta'man, mu'ahad, dan zimmi itu tidak boleh diperangi. Bahkan tidak akan mencium baunya surga kalau ada orang muslim yang mendolimi orang kafir yang musta'man, mu'ahad, zimmi. Musta'man, mu'ahad, zimmi ini adalah orang kafir yang tinggal di negara Islam, bayar upeti, pajak, pajak, dan taat dengan peraturan-peraturan Islam. Ada lagi yang tinggal di negara non-muslim tapi menjalin hubungan bilateral yang harmonis dengan negara Islam. Gitu. Nah, itu kafir-kafir yang tidak boleh diperangi. Bahkan kalau sampai satu rambutnya rontok oleh kezaliman kita, maka kita akan diazab sama Allah dengan azab yang pedih. Banyak sekali kisah-kisah masalah ini. Di antara kafir-kafir ini ada harbi, itu yang harus boleh diperangi. Harbi itu apa ya? Memusuhi Islam, memusuhi Allah, memusuhi Muhammad, Nabi Muhammad, mengencingi Rasulullah, menghina Rasulullah, melecehkan Islam, melecehkan akidah, menghina-dinakan Islam. Pokoknya itu harbi. Nah, kabar buruknya saudaraku, kabar buruknya, Anda boleh percaya, Anda boleh tidak, Anda boleh bully saya, Anda boleh puji saya, Anda boleh benci saya, Anda boleh sayangi saya, Anda boleh caci maki saya, Anda boleh apapun saja, senang tidak senang, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas. Di Indonesia ini berkembang subur kafir-kafir harbi sekarang ini. Ada yang asli kafir harbi, agamanya kafir harbi, ideologinya kafir harbi, sorot matanya, kata-katanya, semuanya kafir harbi. Sampai darahnya kafir harbi ada di Indonesia ini. Duduk di partai, duduk di parlemen, ada teman. Anda suka nggak suka ada itu. Terus ada yang agamanya Islam, tapi cara berpikirnya kafir harbi, ada. Agamanya Islam, tapi selalu memfitnah Islam, merendahkan Islam, memusuhi Islam, memojokkan Islam. Ada. Seneng nggak seneng, suka nggak suka, saudaraku, ada. Oke, masukkan dulu ini, cek. Oke, ini namanya ngaji ilmu hidup ya. Pakai yang baik, buang yang tidak baik. Jangan menuntut saya untuk sempurna, nggak bisa. Yang kedua, saudaraku, ini tak kumpulkan dulu materinya, nanti jenengan tinggal serap, tinggal olah, tinggal loading, kemudian jadi ilmu. Yang kedua, Al-Qur'an, kan banyak yang telepon saya baik-baik atau marah-marah ya, WA lain yang mengatakan saya pelin-pelan lah, motong-motong videoku lah, mulai dari video zunub nasional, wudhu nasional, zaman-zaman Ahok dulu, sampai FPI, Habib Rizik, sampai kemarin yang terakhir, video kultum yang di Taiwan kemarin kan banyak yang dipotong-potong itu. Oke, ada yang mencaci, ada yang membuli. Oke, next ya. Yang pertama, kabar baik, kabar buruk. Suka nggak suka, kafir harbi sudah ada di Indonesia. Suka nggak suka, terimalah ini. Terus kemudian yang kedua, saudaraku, kalau aku berubah pikiran, kalau aku berubah prinsip, kalau aku berubah ideologi, itu bukan aku pelin-pelan. Bukan aku pelin-pelan, saudaraku. Di dunia ini yang tidak bisa berubah hanya Al-Qur'an. Al-Qur'an. Catat ya. Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an ini mukjizat, nggak bisa berubah oleh apapun, nggak lekang oleh panas, nggak lapuk oleh hujan. Al-Qur'an, engkau hina, engkau kencingi, engkau beraki, engkau bakar, engkau apapun, dia nggak akan berubah jadi hina.
Al-Quran, engkau cium, engkau muliakan, engkau junjung tinggi, engkau peluk, engkau macam-macam, dia nggak akan berubah jadi mulia. Al-Quran nggak bergantung oleh cuaca, oleh iklim, oleh suhu politik, oleh apapun. Al-Quran nggak berubah. Dari dulu sampai sekarang, Al-Quran nggak berubah. Mau dunia berubah, mau suhu politik berubah, mau Pancasila berubah, NKRI berubah, Indonesia berubah, Indonesia tenggelam, dunia kiamat, manusia berubah, jadi taat jadi baik, taat jadi sesat, sesat jadi murtad. Al-Quran nggak berubah. Al-Quran nggak berubah. Apapun posisimu, apapun yang terjadi di dunia ini, Al-Quran nggak berubah. Karena Al-Quran itu suci, Al-Quran itu mukjizat. Ceto sampai di sini? Sampai di sini ceto? Al-Quran nggak bisa berubah. Lenggah bu, lenggah mriki mas. Al-Quran nggak berubah. Al-Quran nggak bisa berubah. Wes cekel sih, cek. Ini ilmu loh re. Oh, Al-Quran nggak bisa berubah. Apapun di Indonesia bisa berubah. Suami istri aja bisa berubah. Dulu baik, waktu pacaran baik, sayang 7 langit, misalnya nyundul-nyundul lah. Begitu menikah, sama-sama otot belangnya berubah, kan gitu kan. Di dunia ini semua berubah. Nah, Al-Quran nggak bisa berubah. Nah, sedangkan Indonesia berubah, Gus Nur berubah, tergantung iklim, bukan pelin-pelan saudaraku, bukan pelin-pelan. Kebenaran itu harus berubah. Hidup ini memuai, berkembang. Tapi ini haknya jenengan, jenengan mau nganggap ini pelin-pelan juga monggo, itu nggak salah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di surat yang 1, Allah berfirman, aku ciptakan manusia dari tulang sulbi dan tulang rusuk. Di ayat yang lain, aku ciptakan manusia dari air yang memancar di antara tulang sulbi ya. Di ayat yang lain, aku ciptakan manusia dari saripati tanah. Di ayat yang lain, aku ciptakan manusia dari tanah tembikar. Di ayat yang lain, aku ciptakan manusia dari tanah lempung. Kalau ini, loh, Gusti Allah kok pelin-pelan, ngono. Enggak. Oke, sudah sampai di sini cekel ya, cek. Nah, jadi gini loh saudaraku, begini. Dulu awal-awal Ahok muncul di Jakarta, awal-awal sekali Ahok muncul di Jakarta, di mataku Ahok itu adalah bukan kafir, tapi Nasrani, non-Muslim. Bukan kafir, pertama awal-awal. Kalau toh kafir, itu berarti kafir musta'man, kafir mu'ahad, atau kafir zimmi. Bukan kafir harbi. Dulu, awal-awal Ahok muncul itu. Makanya dulu di mataku Ahok itu orang yang didolimi dulu. Maka keluarlah video-videoku yang agak respect dengan Ahok, agak mendukung Ahok. Dan waktu itu aku dipuji oleh banyak orang pendukung-pendukung Ahok. Kan begitu. Dan aku nggak silo dengan pujian itu, dan aku nggak dibayar oleh Ahok. Gitu nggih? Lama. Nah itu tadi loh. Kalau Al-Quran nggak bisa berubah. Tapi suhu politik, Indonesia, iklim, cuaca, manusia, semuanya itu bisa berubah. Lama, aku pun berubah. Oh, berarti Ahok ini begini ya. Oh, begini ya. Masya Allah. Masya Allah. Gitu kan? Mulai sejak meninggalkan teman Ahok, memubazirkan 1000 KTP, macam-macam, kayak itu masa lalu ya, nggak usah kita bahas. Maka aku mulai bikin video yang bertentangan dengan video yang pertama, wudhu nasional, zunub nasional, Ahok bukan kafir. Itu awal-awal. Terus kemudian aku bikin video yang baru yang bertentangan. Iklim berubah. Terus aku dibully sama ribuan orang. Entah itu pendukung Ahok. Dulu yang memuji-mujiku, tiba-tiba mencaci makiku. Enggak masalah. Hidup memang berubah, saudaraku. Memuai. Sunatullah itu.
Sampai adanya kasus Al-Maidah 51 sampai sekarang. Terus kemudian aku juga mulai sedikit demi sedikit meyakini ya, memang kafir harbi itu sekarang Masya Allah, di Indonesia ini Masya Allah, medianya dipenuhi kafir harbi, medianya. Jenengan monggo lah, saya kan nggak bisa memaksakan jenengan untuk percaya kan. Tapi sebenarnya untuk melihat ini juga nggak perlu mata batin tingkat tinggi. Asal Anda objektif, bijak, arif, Anda pasti akan melihat ini medianya. Ya Allah, ngeri, curang, culas, nggak objektif. Satu orang dari ormas si A itu duel 1 lawan 1, nyonyor babak belur, di blow up 7 hari 7 malam, seolah-olah gitu toh, seolah-olah dianiaya orang Islam. Sementara orang Islam dikeroyok, dihantam balok, tangannya remuk patah jadi 2, tidak ada satupun media yang memberitakan. Itu satu contoh kecil. Anda cari sendiri contohnya, ada miliaran, ribuan itu. ILC yang kemarin terbaru itu Pak Rocky Gerung, Masya Allah. Anda lihat sendiri ILC-nya itu. Instansi hukumnya dipenuhi manusia-manusia kafir harbi. Makanya kalau sekarang Indonesia bergejolak ini, Anda yang tidak tahu apa-apa nggak usah nyalakan siapa-siapa. Hukum alam berlaku, saudaraku. Di mana ada kepincangan, ketimpangan, ketidakadilan, kecurangan, alam pasti bergolak, saudaraku. Bendera merah putih karena ada tulisan la ilaha illallah, usut dipermasalahkan. Ternyata di tempat yang lain ada gambarnya Iwan Fals, ada gambarnya Metallica, bahkan dalam sebuah upacara kenegaraan dibuat alas panggung, diinjak-injak. Masya Allah. Instansi hukumnya kafir harbi, partainya apalagi. Saya nggak usah nyebut nama partainya. Sarangnya kafir harbi. Sarangnya Syiah. Sampai akun YouTubeku diblokir 2 kali. Wallahu a'lam bishawab. Buku Aku Bangga Jadi Anak PKI nggak dipermasalahkan, penulisnya jadi anggota DPR. Ada puluhan, ratusan penista agama, tidak ada satupun yang dihukum. Menjelekkan Al-Quran, menghina Al-Quran, menantang-nantang Allah, menantang-nantang Rasulullah, diunggah di media sosial dan tidak satupun diproses. Nabi Muhammad dikatakan babi, Nabi Muhammad dikatakan hipersek, Allah dikatakan ngono lah. Tidak ada satupun yang diproses. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Nah, jadi saya nggak ada hubungannya sama Habib Rizik, saya nggak ada hubungannya sama FPI, saya nggak ada hubungannya dengan apapun semua itu di Jakarta. Saya hanya setitik debu. Ya terserah lah, Anda percaya nggak percaya, sak titik-titik debuku yo duwe jamaah, walaupun sak uler-uler, sak gento-gento ya minta pendapatku, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi Gus Nuril itu kalau secara akademis aku takdim sama beliau. Kalau secara umur aku mungkin mencium tangan beliau secara umur, secara akademis. Gus Nuril. Tapi kalau secara syariat, secara mata lahir, sepak terjang beliau yang tanya masalah Gus Nuril ya. Jauh teman. Aku pernah ceramah di gereja sebagaimana beliau. Aku sering diundang ceramah di depan pendeta-pendeta
yang aku nggak bisa lupa itu waktu di Gending, Probolinggo, 2002 apa 2003 itu. Waktu itu Pak Lurahnya Pak Gadot, belakangnya Sasa. Assalamualaikum Pak Gadot ya, Gending Probolinggo. Aku pernah di sana itu. Ada pendeta ngundang aku di rumahnya, sebuah tasyakuran rumah. Aku tanya, Pak Pendeta, kenapa ngundang saya? Nggak salah. Oh enggak Gus, gini. Terus yang hadir seluruh pendeta seProbolinggo. Ada beberapa Muslim. Oke. Aku sing ceramah, oke. Nah, 1 jam aku ceramah di rumahnya pendeta itu. 1 jam yang aku bahas adalah akhlaknya Rasulullah. Yang aku bahas indahnya Islam. Yang aku kupas tuntas biodatanya Rasulullah. Aku nggak bahas sedikit pun Trinitas, Nabi Isa, Yesus, macam-macam. Aku nggak bahas itu. 1 jam itu. Ya kapok, salamu dewe kan ngundang aku. Ya udah tak kupas tuntas, inilah Islam. Nggak tak padak-padak no. Nah, jadi kalau Gus Nuril itu merapat ke penguasa, kalau Gus Nuril itu termasuk, saya tak sebut jenenge ya, nah ketua PBNU lah ya, merapat ke penguasa. Terus kalau Gus Nuril itu mengatakan Islam ini Pancasila, Indonesia ini Pancasila, Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia ini negara damai, bukan negara perang, Indonesia ini gini. Gus Nuril, ya kalau dulu zaman Pak Harto ya dulu kata-kata itu relevan. Tapi kalau sekarang Gus, ngapunten Gus, kalau saya salah ya, kayaknya Gus Nuril harus mengupgrade kaca meripatnya itu. Kaca meripat itu dilepas, diupgrade, diganti kaca meripat yang mutakhir yang sekarang ini. Kafir harbi di mana-mana, Gus. Islam ini diadu domba, dibenturkan, difitnah, kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Dan di mataku sekarang ini secara ekstrim, secara jihad fisabilillah, itu hanya FPI yang diperhitungkan oleh kafir-kafir harbi itu. Bisa salah, bisa benar omonganku. Salah benar hanya Allah yang tahu. Semoga Habib Rizik keberkahan, keselamatan selalu tercurah untuk jenengan, untuk antum ya. Semuanya elemen bangsa bersatulah Islam ini. Islam ini bukan radikal saudaraku. Islam ini rahmatan lil alamin. Ya Allah, kalau saya dikasih waktu 3 jam untuk membahas Islam, rahmatan lil alaminnya Islam, cinta damainya Islam, toleransinya Islam, ya, indahnya Islam, dikasih waktu 3 jam, 4 jam aku sanggup. Oke ya, jadi intinya apa ini kesimpulannya ini? Kesimpulannya jadi monggo, Anda katakan saya pelin-pelan, boleh, tak terima, ya wes aku pelin-pelan. Sak pelin-pelanku, aku belum pernah terima sak ripis pun, sepeser pun uang dari penguasa, dari partai manapun, sak pelin-pelanku. Tapi menurutku ini bukan pelin-pelan, ini adalah update, dan itu wajar dalam sebuah hidup, dalam sebuah sunatullah, dalam sebuah iklim. Itu wajib atau wajar itu orang berubah pikiran, itu wajar. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo, yang baik diambil, yang tidak baik jangan diambil. Ini bukan ngaji politik, ini klarifikasi, ini ngobrol, ini intermezzo. Kalau menurutmu ini enggak, oh ini Gus Nur lagi ngomong ini, ya sudah, saya nggak cocok, taruh. Nanti kita akan bikin kultum lagi masalah hidup. Kan ada yang nanya itu, banyak itu pertanyaan yang lagi jadi PR. Gus Nur, apakah suami itu, kalau istri sudah kalau istri sudah kerja itu apa masih wajib bantu suaminya, macam-macam itu banyak, itu masalah rumah tangga, masalah macam. Ya nantilah itu.
Kan semua pertanyaan harus tak jawab. Nah, kebetulan 1-2 hari ini banyak yang bertanya masalah ini, klarifikasi. Kok dulu Gus Nur nyaci-nyaci Habib Rizik, sekarang Gus Nur pro sama Habib Rizik. Dulu Gus Nur bantu-bantu Ahok, bela-bela Ahok, sekarang Gus Nur jelek-jelekan Ahok, kan gitu kan? Yang tanya-tanya itu, nah itu jawaban saya. Al-Quran tidak bisa berubah oleh apapun. Al-Quran tidak bergantung apapun. Tapi kalau suhu politik, dunia, cuaca, sudut pandang, manusia, hati, pikiran, itu bisa berubah. Dan itu tidak harus diartikan pelin-pelan. Sampai di sini ceto, saudaraku. Sampai di sini ceto, nggih. Saya nggak mendukung siapa-siapa, saya nggak berdiri siapa-siapa. Tapi secara hati nurani aku gak rela le ono ulama, ono Habib, ya. Terus kemudian Islam diadu domba, dihina-hinakan, dinistakan. Entah itu dengan wanita yang pakai pura-pura pakai jilbab, entah dengan wanita yang pura-pura pakai helm, entah dengan media, entah dengan apapun. Gak rela aku, Rek. Dan Anda jangan anulah, demo saja kerjaan tuh, kasih makan anak istrinya. Kerja kok demo aja, kasih makan anak istrinya. Kerja itu juga jihad. Kalau bisa Anda jangan ngomong seperti itulah. Nanti kamu dimintai hisab, kamu dihisab sama Allah nanti dengan kata-katamu itu. Ada loh yang ikut demo itu suami istri. Hidup itu nggak harus makan saja, Rek. Ojo mikir badok tak jeglak tok ae kono iku sing mbok pikir iku. Ya apa lagu Roma Irama? Jiwa dan raga juga harta kita relakan demi agama dan demi tegaknya kebenaran. Yang jihad-jihad itu bukan orang kiri-kiri, teman. Yang demo-demo itu bukan orang kiri-kiri yang tidak punya kerjaan. Kalau Anda belum bisa demo, belum bisa jihad, minimal diem lah. Ojo ngoceh, ojo mbulam-buli ya, kerjaanmu itu mbulam-buli aja. Tuh ada suami istri dari mana kemarin? Dari luar Jawa itu suami istri itu. Terbang beli tiket sendiri ke Jakarta. Mensedekahkan hartanya, menjadi distributor air minum untuk dikasihkan ke para mujahid-mujahid. Menafkahi anak istri itu sudah otomatis, orang-orang itu sudah tahu, nggak usah kamu suruh. Demo jihad itu bagian dari panggilan ruhaniahnya dia. Tidak menutup kemungkinan istrinya merestui, Abi jihadlah Bi, istrimu membantu doa dari sini. Nah, mereka bukan orang yang kelaparan pun ya, ini tidak kemana-mana. Oke, aku orang Indonesia, aku cinta Indonesia, dan secara otomatis aku pasti mendambakan Indonesia yang seperti dulu, damai, baldatun thayyibatun warabun ghafur, gak ono fitnah, gak ono tukaran, gak ono benturan, gak ono ngene, nggak seperti sekarang ini ya. Podo-podo Islamnya dibentur-benturkan ngene, ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah, masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wis ya dulurku wong cilik, muga-muga iki ana manfaate ya. Aku independen ya, Rek. Aku independen ya. Bicaraku, omonganku merah atau putih, hitam atau hijau itu enggak ada sing bayar. Walaupun sampai detik ini ono ae sing ngomong iku ya, iki ya amplopan, iki ya duwe pekerja keras, Rek, golek duit. Aku nggak ngemis-ngemis nang penguasa-penguasa partai-partaiku, enggak.
Sepurane ya oleh ana kata-kata sing kasar ya sing ngene iki lah wong Jawa Timuran. Wis maklumono lah awakmu ya dulurku ya, maklumono ya. Malum ya barakallah ya malum. Wis muga-muga manfaat, hidup Habib Rizik, hidup FPI, hidup umat Islam. Dan semoga kafir-kafir harbi di Indonesia ya Allah turunkan hidayahmu kepada mereka. Semuanya yang ada di media, yang ada di partai, ya, yang imami sholat salah-salah, ngomong Allah salah-salah, yang nyebut Allah nggak iso, kabeh. Moga-moga Allah menurunkan hidayahnya, menghujankan rahmatnya ke bumi Indonesia. Wis sedang aman Indonesia. Kabeh murah, Gemah Ripah Lojinawi, Lombok murah, STNK murah, apa maneh? Terasi murah, Uyah murah, BBKB murah. KB murah, gak BPJS, tayan gak usah, wis KB murah, utang yang dilunasi, gak ada utang-utangan, KB murah, rakyatnya makmur, gak usah ditekan-tekan, diperes-peres, dicucup-cucup darai, rakyatnya makmur KB, penguasanya adil, muga-muga ya rek, amin, ya amin, tidak ada pengangguran di Indonesia. Kuwabe soge wong Indonesia. Sebagaimana bumi Indonesia yang kaya raya tiada duanya di belahan bumi manapun. Amin. Amin, 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 amin. Amin. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Gusti Allah Pangeran kula pripun niki uripe kula awan bengi nglampahi dosa lali keluarga lali agama. Gusti Allah, Gusti Allah, pripun niki manahe kula kangen dumateng yuga kula kangen tiang sepah kula. Ya Allah, hujankan rahmat dan syafaat Nabi Muhammad kepada bangsaku, negaraku, penguasaku, rakyatku kabeh, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.